Pernah nggak sih kamu, pas lagi rapat gitu, atau mungkin dengerin presentasi, terus kamu sebenarnya agak kurang sreg sama idenya? Sering kayaknya ya. Iya kan? Tapi karena lihat semua orang kayaknya setuju pada manggut-manggut, ya udah, kamu ikut aja. Atau mungkin mau nanya tapi ragu, takut kelihatan nggak ngerti gitu. Nah, itu dia. Itu yang mau kita bahas hari ini kan. Betul. Fenomena ini nih, kecenderungan kita buat, ya ikut arus saja. Dalam buku Clear Thinking, ini disebut the social default. The social default. Istilah yang pas ya. Iya, jadi hari ini kita mau coba kupas tuntas. Kenapa sih kita kok gampang banget ya ke bawah arus sosial ini? Dan gimana dampaknya ke cara kita mikir, bahkan ke hasil yang bisa kita capai? Yuk kita dalami bareng-bareng. Oke, jadi social default ini intinya sih dorongan kuat buat konformitas. Ya, pengen diterima aja gitu sama kelompok. Pengen jadi bagian, nggak mau dianggap aneh atau ditolak. Takut dicap beda sendiri gitu ya? Persis. Ini jadi ingat kutipan Walter Lippmann. Dia bilang, di mana semua orang berpikir sama, tidak ada seorang pun yang berpikir terlalu banyak. Kena banget kan? Wah, iya juga ya. Kalau semua sama, ya nggak ada pemikiran baru dong. Betul. Dan yang menarik, akar dari dorongan ini tuh dalam banget. Sampai ke sejarah evolusi kita loh. Oh ya, gimana tuh kaitannya? Jadi gini, buat leluhur kita dulu, hidup sendirian di luar kelompok itu wah bahaya banget. Hampir nggak mungkin bertahan hidup. Karena ancaman predator dan lain-lain ya? Iya, keamanan itu adanya di dalam kelompok. Jadi, ya demi keharmonisan kelompok, seringkali pemikiran individu itu dikesampingkan dulu. Yang penting kelompok aman. Oke, masuk akal banget kalau dari sisi evolusi, demi survival. Tapi kan, sekarang kondisinya beda ya. Nah, itu dia pertanyaannya. Di dunia modern ini, ancaman fisik kalau kita sendirian kan nggak sebesar dulu. Tapi kenapa ya insting purba buat cari aman di keramaian ini kok kayaknya masih kuat banget gitu, ngaruh ke keputusan kita sehari-hari? Karena ancamannya sekarang geser. Bukan lagi ancaman fisik kayak dulu, tapi lebih ke ranah sosial dan psikologis. Maksudnya gimana tuh? Ya, kita mungkin nggak takut lagi di mangsa harimau kalau sendirian, tapi kita takut banget sama predator sosial. Predator sosial, kayak apa tuh? Takut diejek, takut dikucilkan sama teman-teman, takut dianggap aneh atau bodoh. Takut kehilangan status, kehilangan koneksi sosial kita. Nah, buat otak kita, rasa takut ditolak secara sosial ini, itu rasanya sama nyatanya, sama mengancamnya, kayak bahaya fisik zaman dulu. Wah, jadi rasa takut dikucilkan itu sekuat itu ya dampaknya? Kuat banget. Makanya rasa nyaman, rasa aman karena diterima kelompok itu seringkali jadi lebih menarik dibanding potensi keuntungan jangka panjang kalau kita berani ambil jalan beda yang mungkin awalnya terasa nggak nyaman atau beresiko. Ah, oke. Jadi rasa takut kehilangan koneksi sosial itu ya, yang bikin kita cenderung milih jalur aman, ikut apa kata orang banyak. Ini kayak jebakan dong ya? Tepat sekali, jebakan. Dan ini yang di buku disebut sebagai kebohongan besar dari social default. Kebohongan besar. Maksudnya? Kita sering keliru mikir kalau banyak orang melakukan hal yang sama atau kalau sesuatu itu dilabeli praktek terbaik, best practice gitu. Oh ya, sering dengar istilah itu. Nah, kita anggap itu pasti jalan yang paling bagus yang bakal ngasih hasil terbaik. Padahal kenyataannya nggak selalu gitu. Jadi, belum tentu yang terbaik ya? Iya. Melakukan apa yang dilakukan semua orang itu kemungkinan besar ya hasilnya bakal sama kayak semua orang. Rata-rata, nggak lebih. Praktek terbaik itu seringnya cuma cerminan dari apa yang paling umum dilakuin orang, bukan berarti itu yang paling inovatif atau paling unggul. Wah, ini poin penting banget. Jadi, praktek terbaik itu sebenarnya bisa jadi cuma praktek rata-rata aja ya. Ini ngingetin sama analogi penggali parit di buku itu, kamu ingat? Oh iya, yang soal skop itu kan? Betul. Bayangin ada sekelompok orang lagi gali parit pakai tangan kosong semua. Caranya sama. Terus ada satu orang nih, dia berhenti gali. Dia mikir, terus dia coba bikin alat, skop. Awalnya gimana? Iya, pasti dilihatin orang lain. Dianggap aneh, nggak produktif. Mungkin malah dibilang males kali ya. Nah, itu dia. Dia ambil resiko kan? Resiko diejek, resiko ketinggalan sama yang lain. Tapi begitu skopnya jadi dan ternyata efektif banget, wah, dia yang bakal paling cepat selesainya. Hasilnya beda jauh. Persis. Dia yang bikin lompatan besar.
Analogi ini nunjukin kalau mau mencapai sesuatu yang lebih dari rata-rata ya, entah itu sukses besar, atau bahkan mungkin gagal besar tapi dapat pelajaran berharga, itu seringkali butuh keberanian. Keberanian buat apa tuh? Buat kelihatan beda, bahkan mungkin kelihatan bodoh di awal. Berani buat nggak ikut arus rata-rata itu. Ini nyambung banget ya antara berpikir jernih sama kemampuan buat berpikir mandiri. Jadi kalau kita pengen hasil di atas rata-rata, ya kita harus berani melakukan sesuatu yang beda dari rata-rata orang juga. Mau nggak mau begitu. Tapi ya itu tadi, nggak selalu nyaman kan rasanya. Jadi ingat cerita di buku itu pengalaman penulisnya pas remaja. Yang soal ayahnya itu ya. Iya, ayahnya itu negur dia bukan karena dia ikut-ikutan ngebully teman sekelasnya, tapi justru karena dia cuma diem aja nontonin teman-teman yang ngebully. Wah, menarik. Kenapa ditegur karena diam? Karena kata ayahnya, kamu milih buat ada di situ, dan kamu milih buat nggak menghentikan mereka. Kamu bertanggung jawab atas pilihanmu, termasuk pilihan untuk nggak bertindak. Itu dalam banget sih pesannya, dalam banget. Pesannya kuat ya, tanggung jawab kita itu bukan cuma atas apa yang kita lakukan, tapi juga atas apa yang nggak kita lakukan, karena kita cuma ikut arus atau takut buat beda. Jadi, milih diem atau ikut arus itu sebenarnya pilihan aktif juga ya. Betul. Itu sebuah pilihan, dan kita bertanggung jawab sama konsekuensinya. Yang seringkali ya itu tadi, hasilnya biasa-biasa aja, atau kita malah kelewatan kesempatan buat bikin perubahan. Jadi, berpikir mandiri itu artinya siap menerima rasa nggak nyaman, karena mungkin akan dianggap beda ya. Bagian dari itu ya, siap dengan potensi ketidaknyamanan itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, social default ini kayak tarikan magnet kuat ke arah konformitas. Akarnya dari evolusi, terus diperkuat lagi sama ketakutan sosial di zaman modern ini. Benar. Walaupun rasanya nyaman sesaat, tapi seringnya malah jadi penghalang buat kita berpikir jernih, buat inovasi, dan akhirnya buat mencapai hasil yang luar biasa. Kita jadi kejebak di rata-rata aja. Nah, ini jadi bahan renungan penting buat kita semua, buat kamu juga yang dengerin. Coba deh perhatiin pas lagi mau ambil keputusan, apalagi kalau ada unsur sosial atau kerjaan gitu. Seberapa sering kamu berhenti dulu, tanya ke diri sendiri. Ini beneran pilihan terbaik menurut pemikiran saya sendiri? Atau saya cuma ngikutin apa yang kayaknya diharapkan atau dilakuin orang lain aja ya? Menyadari kapan kita cuma ikut arus, itu langkah pertamanya ya. Langkah awal yang krusial. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat kamu bawa pulang. Kalau tadi dibilang ngikutin praktek terbaik dan ngelakuin hal yang sama kayak orang lain, itu hasilnya cenderung rata-rata. Iya. Coba deh minggu ini, identifikasi satu area kecil aja di hidup kamu. Mungkin di kerjaan, mungkin di hal pribadi. Terus coba secara sadar bikin satu pilihan kecil yang agak beda dari biasanya. Sedikit aja menentang arus kebiasaan atau apa yang diharapkan kelompok. Lakuin aja, terus amati apa yang terjadi. Siapa tahu hasilnya mengejutkan.